position lagi untuk timnya dan sementara EVOS pasti mendengar huru-hara yang terjadi antara Vice Clan dan juga tim Secret. Ya bisa saja EVOS terpancing untuk datang, untuk mencari mungkin steal elimination menuju ke arah tim Secret dan juga Vice Clan walaupun saat ini sudah tidak ada pemain yang tersungkur ke arah tanah. Dari sisi lain juga fight mulai pecah antara Vampire yang berhadapan dengan Geek Fam Malaysia. Yes, betul. Dan nampaknya dari Vampire berusaha untuk nge-cut rotasi dari arah Geek. Dan Geek sering kali di early terculik satu playernya, di-cut rotasinya juga. Dan sementara ini dari arah Geek, Demroot nampaknya masuk ke dalam lockingan dari seorang Fluket. Dan nampaknya tertakedown pula satu player dari tim Vampire di mana Swap akan langsung dilakukan upaya revive oleh seorang Fluket. Terlihat bagaimana aim dari seorang Demroot sangat luar biasa. Tapi Ravenfall Mas Kumis juga akan coba membalaskannya dengan M249. Jarak yang cukup jauh dengan RDS dan juga M249. Pasti dari sisi recoil sulit untuk dikendalikan. Tapi berhasil tadi mendapatkan satu hit ke arah pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia. Yes, betul. Tapi nampaknya Stone juga cukup jauh posisinya dari rekan satu tim dari arah tim Vampire. Berusaha untuk mendapatkan bagian sisi high ground. Dan nampaknya kita bergeser juga ke arah POV tim Axis. Di mana Mika juga sudah mulai memuncaki satu buah pegunungan untuk bisa mempermudah lagi visionnya melihat rotasi yang dibangun oleh tim-tim lain. Dan sementara itu Geek, Demroot masih terus melanjutkan rotasi mereka berusaha untuk bersembunyi balik lekungan karena tim Secret juga nampaknya akan segera menyambut kedatangan dari arah tim Geek Fam Malaysia. Dari sisi lain kita melihat ini dia Jumper akan coba untuk bergerak dia dengan sebuah Mirado. Ini adalah kendaraan yang paling saya hindari kalau main di Miramar karena sering nyangkut. Tapi ternyata yang nyangkut adalah granat dari Mr. Five, satu pemain terakhir dari Vice Clan yang cukup menyulitkan pemain-pemain EVOS Reborn. Namun ada seorang Vice Clan atau Red Face maksud saya yang memenangkan pemain-pemain dari Vice Clan. Yes, betul, dan Vice Clan harus puas di posisi ke-14. Tapi Mr. Five dia membawa pulang tadi 4 total poin eliminasi dan 3-nya didapatkan oleh tim Onyx. Dan luar biasa sekali performa dari salah satu penggawa tim Vice Clan di Miramar. Dan Circle juga udah mulai bergerak lagi di mana menuntut tim-tim lainnya juga udah mulai bergerak masuk ke arah bagian play zone-nya. TG13 bersama dengan Popzi 007 beriringan mereka untuk menuju ke dalam circle untuk menuju ke area yang cukup aman, muter cukup jauh di arah WT saat ini pemain-pemain dari MS Chonburi dan mengincar area atas dari HDP pastinya karena area tersebut harusnya untuk saat ini masih kosong dan akan kita lihat diisi oleh MSC sebuah predik area yang sangat baik yang akan mereka lakukan. Yes, betul, berarti untuk saat ini tidak banyak perpindahan posisi yang dilakukan oleh tim RRQ. Mereka bergerak dari arah WT dan juga HDP dan circle-nya juga tidak jauh dari area drop zone mereka. Sementara itu kita bergeser juga ke arah bagian power grid di mana lengkungannya akan coba dimaksimalkan oleh tim Genesis Dogma yang juga sedang berpindah posisi lagi dan Satar memisahkan dirinya untuk bisa menjaga angle yang berbeda lagi dan mengawasi pergerakan dari arah 2i dan juga tim Bigetron yang seharusnya akan bertemu dalam jangka waktu yang tidak lama lagi, Sanskoy. Ini adalah pertemuan tim-tim yang berada di klasemen atas, Bigetron, Red Alliance dan juga 2i. Karena keduanya masih dalam perburuan tiket untuk menuju ke PMGC. Sebuah tembakan kali ini dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron, bahkan knock juga didapatkan oleh seorang Chopper Free tadi. Dengan Scar L Kari 6-nya akan coba melakukan confirm elimination, namun sulit karena Liquid berada di dalam cekungannya atau di bawah cekungan tersebut. Dan dari sisi lain Namshin juga memasak sebuah granat, akan coba dilemparkan. Hati-hati Ryzen karena di belakang ada seorang Namshin dan ternyata meledak di sana, belum berhasil granat dari Namshin. Wow, ini 2i benar-benar menggunting banget posisi dari tim Bigetron, bahkan dari Zuxu juga sedikit kesulitan untuk bisa nge-revive seorang Luxi dan Ryzen masih berusaha untuk bermain di arah bagian lower ground dan Liquid tampaknya akan segera merangkak meminta pertolongan untuk segera di-revive. Tapi lihat dari Satar, oh no, angle-nya juga terlihat dengan sangat jelas ke arah tim Bigetron dan juga tim 2i. Ya, tinggal menunggu. Satar pastinya akan melakukan tapping-tapping, akan melakukan tembakan dengan mininya. Dan kita melihat Chopper kali ini menjaga saja area tersebut, menjadi pemain dengan angle yang berbeda dari Datkon dan juga Namshin karena berada di depan dan juga di belakang. Bigetron dijepit, Bigetron berada dalam kurungan pemain-pemain dari 2i. Dan kita melihat tadi Satar melakukan tapping-tappingnya. Kita melihat kali ini Chopper akan coba bangkit, tersungkur ke arah tanah juga. Satu pemain dari Bigetron tadi ada sebuah confirm knock nampaknya terjadi di area tersebut. Dan juga Namshin akan coba diburu oleh seorang Ryzen, berhasil mendapatkan seorang Datkon juga. Tapi hati-hati, ternyata Ryzen juga tersungkur ke arah tanah, namun Namshin pun dipulangkan oleh seorang Liquid yang menjadi hero dari Bigetron Red Alliance untuk sejauh ini. Yes, betul, dan nampaknya Luxi juga tidak bisa diselamatkan, akan langsung dipulangkan ke arah bagian lobby dan Ryzen masih bisa tertolong posisinya, tapi Circle juga mulai bergerak, udah mulai semakin menghimpit lagi. Mereka masih butuh PR dan vehicle-nya juga sudah mulai dihancurkan oleh 2i dan juga GD. Bahkan ada lemparan granat dari seorang Nichil yang membuat Liquid menghentikan langkahnya untuk bisa nge-revive seorang Ryzen, Sanskoy. Tapi Liquid
Terpick off juga posisinya dan harus dipulangkan oleh seorang Satar. Ini adalah untuk kedua kalinya Bigetron di hari ini. Setelah menang fight tapi mereka sulit untuk melanjutkan perjalanannya karena bertemu dengan tim lain. Tadi juga seperti itu, saat Bigetron sudah bisa memenangkan fight bersama dengan tim Vampire. Setelahnya mereka sulit untuk masuk ke dalam circle-nya dan juga terkat rotasinya oleh tim-tim lain. Yes, betul, dan nampaknya dari Debo juga sedikit tersendat kendaraannya karena di bagian kempon ternyata sudah ada Infinity juga yang touchdown masuk ke arah bagian pergudangan berbeda, tapi lihat juga dari arah MS Shonburi langsung spray down ke arah bagian depan, di mana dari arah tim Axis yang ternyata menjadi target selanjutnya oleh tim MS Shonburi, di mana Pop 007 juga masih bisa untuk mengekat, tapi lihat di arah bagian lower ground dari salah seorang Varys, knockdown didapatkan, headshot didapatkan ke arah seorang Ponzai. Sangat luar biasa dari seorang Varys tadi mengincar Ponzai yang bergerak dengan kendaraannya dan juga headshot yang didapatkan membuat Ponzai tersungkur ke arah tanah dan Varys akan mencari confirm elimination pastinya ke arah Jasper dan juga Ponzai. Dua pemain dari MS Shonburi tapi G13 pun datang untuk menjadi bala bantuan tim MS Shonburi. Kita juga melihat dari arah lain EVOS Reborn sedang melakukan rotasi dan juga akan fight bersama dengan pemain-pemain yang lainnya. Genesis Dogma ternyata yang akan coba diincar oleh EVOS Reborn. Dari arah lain kita melihat juga kali ini PUBG terus melakukan sebuah tembakan dengan M4 kali 3, tapi balasan lagi-lagi Foke. Sangat luar biasa pemain dari Axis Red Ones ini. Yes, betul, masih ada lekukan bisa mereka dapatkan lagi, tapi oh no, pertemuan lagi antara dua tim Indonesia di mana Nichil posisinya terkena granat yang benar-benar connect banget dari tim EVOS, di mana Debo juga segera berusaha untuk nge-revive rekan itu ya seorang Boom, tapi nampaknya Nichil akan sulit untuk bisa diselamatkan. Bahkan Red Fest dengan jangka waktu yang sangat cepat berusaha untuk nge-push juga ke area pertahanan dari arah tim Genesis Dogma. Daybot memasak sebuah granat, dilemparkan menuju ke arah pemain-pemain dari EVOS Reborn, tapi Red Face sudah sangat dekat, nggak ketahuan posisi dari seorang Red Face, maju sendirian saja kali ini dengan UMP-nya, bersiap 35 peluru ditembakkan ke arah batu dari satu pemain dari tim Genesis Dogma dan dipulangkan. Booms bersama dengan pemain-pemain Genesis Dogma yang lainnya. Yes, betul, dan tentunya nice try untuk tim Indonesia, tapi nampaknya dari RRQ juga sedang fight di arah bagian luar lain, di mana Voldemort juga terpick off dari arah angle yang berbeda, dan nampaknya dari arah tim MS Shonburi yang join di fight ke arah tim RRQ, tapi kita bergeser juga ke arah tim Axis yang masih kesulitan juga untuk mereka bisa survive. Bahkan di arah bagian high ground ada BN, di arah bagian compound depan mereka juga ada DX, bahkan sulit banget, bahkan granat dari Pop 007 connect ke arah player daripada tim RRQ, Sanskuy. Sesuatu yang tidak ingin kita lihat, namun inilah yang terjadi, di mana pemain-pemain Indonesia atau tim-tim Indonesia tersungkur ke arah tanah satu persatu, tapi Varys entah apa yang terjadi, tiba-tiba terpleset dia nampaknya turun dari kendaraannya karena sudah diincar juga oleh seorang Lamborghini dari tim Xavier. Akan coba dikonfirm eliminationnya namun tidak berhasil karena tertutup oleh sebuah lower ground. Yes, betul, untungnya masih ada Tyrion yang bisa dimanfaatkan oleh tim Axis, tapi kita bergeser lagi di mana dari arah tim EVOS juga masih kokoh dengan 4 player mereka, di mana Microboy berusaha untuk membuka flanknya ke bagian kanan, tapi lihat dari arah tim Geek masih berusaha untuk memberikan pick off suppressing fire juga ke arah tim EVOS, tapi masih terhalang dengan berbeda Tyrion di Miramar kita kali ini. Kita melihat fight demi fight dijalani oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn saat ini. Mereka sudah memulangkan satu tim, namun mereka juga pastinya akan coba mencari tim-tim yang lain yang akan coba dimangsa. Kali ini yang akan diincar adalah Geek Fam Malaysia, ada Saint OP, ada Snipes juga yang paling dekat jaraknya dengan Microboy dan juga Lyzek serta KF. Tapi tidak hanya EVOS, karena tim Secret juga mengincar pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia. Yes, betul, bahkan dari arah tim Secret juga mengincar ke arah player tim RRQ yang tertumbangkan satu-satu, tapi nampaknya dari arah rotasi tim Geek juga akan coba di-cut posisinya oleh seorang Microboy, tapi masih belum connect dan mereka juga harus segera bergerak lagi karena circle-nya tidak masuk dalam jangkauan tim EVOS kali ini. Balik kita melihat EVOS, mereka bergerak dengan cepat karena mereka sadar tidak dekat jarak mereka menuju ke arah circle selanjutnya, dan mereka memilih untuk mutar ke arah sebelah bawah atau ke selatan maksud saya, mencari siapa tahu di sana kosong dari area selatannya, dan juga kita berpindah ke arah utara dari circle-nya. Masih tertahan RRQ, tidak bisa melakukan rotasi menuju ke dalam circle-nya karena berdekatan juga dengan Vampire yang saat ini memantau area bukit dari RRQ. Yes, betul banget, dan juga nampaknya udah mulai ada setup smoke juga dari arah tim Vampire, dan kalau misalkan kita posisi ini ya Sanse, ini tuh kayak flashback bagian di high ground itu tim Secret, tapi di lower ground-nya itu tim Onyx. Ya. Yang pas kelihat gamenya di retake posisinya oleh tim Secret, dan nampaknya dari arah Ravenclaw juga segera mengambil keputusan untuk bisa menyeberangi jalan ini untuk bisa memfortikan juga bagian tayonya agar bisa melihat angle yang lebih luas lagi ke arah tim RRQ. Lihat kali ini Ravenclaw membuka jalan dan juga mendapatkan informasi demi informasi, dan pastinya informasi tersebut diberikan ke arah lawan-lawannya atau ke teman-temannya untuk segera melakukan penyeberangan, dan kita berpindah ke arah yang lain yang juga bertemu kali ini Frankie 007 dan juga pemain-pemain dari Baunam United, dua pemain dari DX, dua pemain dari Baunam yang datang. Yes, betul, ada 2v2 situation, tapi nampaknya lihat dari arah bagian luar ada White Cat yang sedang memainkan granat, tetapi lihat terpick off juga
dari arah angle yang berbeda dan nampaknya dari arah White Cat harus mendapatkan healing-healing, tapi Capone nampaknya akan memberikan granat balasan masuk ke arah bagian lantai 2-nya, tapi Duke ternyata udah mulai berpindah posisi, tapi nampaknya dia silence, berusaha untuk nge-backup di arah bagian belakang, berusaha untuk memberikan backupannya lagi ke arah tim BN United. 4 melawan 2 saat ini posisinya karena bala bantuan dari BN sudah mulai datang mengincar rumah dewa yang dikuasai oleh pemain-pemain dari Xavier, tapi Capone ternyata dia memilih untuk lari saja, ternyata dia memilih untuk menyeberang saja, dan dua rekan dari Capone yaitu White Cat serta Sunos tersungkur ke arah tanah karena pemain-pemain dari Xavier mendapatkan informasi bahwa ada 2 dari BN yang berada di area tersebut. Dari sisi lain kita melihat kali ini tim Secret masih terus melanjutkan keganasannya untuk mengejar poin demi poin, untuk mendapatkan poin demi poin dari pemain-pemain dari Infinity. Yes, betul, tapi tentunya kedatangan dari arah tim Secret sudah disambut dengan hangat tentunya oleh tim Infinity, di mana bagian kemampuan pergudangan bata juga sudah mulai disecure dengan sangat baik, dan tim Secret berusaha untuk meng-take over ataupun mengambil alih posisi daripada tim Infinity dan masih bermain dari bagian Lurgan. Dan lihat Ashot, kokangan granat begitu matang masuk ke bagian lantai 2 nampaknya, tapi masih belum bisa meledakkan posisi daripada player tim Infinity. Mela tadi yang diincar oleh seorang Ashot kali ini, ada sebuah smoke yang akan coba di pop up juga, nampaknya akan merapat pemain-pemain dari tim Secret untuk melakukan push ke arah compound dari Infinity, tapi kita melihat juga Swaps ternyata tersungkur ke arah tanah karena terpick off oleh lawan-lawannya tadi. Dari area ini masih kita lihat upaya untuk maju menuju ke arah rumah bata cukup sulit yang dihadapi oleh tim Secret karena dari pemain-pemain Infinity juga sangat bersiap berada di dalam rumah batanya. Yes, dan juga masih bermain dengan tempo yang sama di area tim Vampire, juga masih berada di bagian bibir circle, dan DX juga di posisi bagian itu. Dan dilihat juga last man standing dari tim Vampire, Blue Cat berhasil bisa di pick off juga posisinya oleh tim Axis. Dan lihat betapa kokohnya Infinity berusaha untuk menghadang pergerakan dari arah tim Secret. Sudah mulai ada setup smoke yang memang dilakukan oleh tim Secret, sudah ada jembatan smoke untuk mereka menyeberang, untuk mereka masuk ke dalam compound ini, ke dalam rumah bata yang memang sedang mereka incar. Tapi dari 2 pemain Infinity yang berjibaku di sana juga sangat cerdik mereka. Bahkan ada flank yang dibangun oleh Mela. Bisa saja Mela menjadi game changer untuk mendapatkan pemain-pemain dari tim Secret Malaysia. Yes, betul, dan lihat top 5 sudah ada perwakilan dari tim Indonesia yaitu dari EVOS Reborn, dan mereka juga kokoh masuk ke area bagian pergudangan. Dan lihat Axis masih berusaha untuk mendapatkan confirm eliminationnya ke arah Logan, dan Logan langsung dipulangkan ke arah lobby, bahkan killnya itu masuk ke arah tim Secret. Dan lihat juga dari bagian luar ada Geek masih butuh kokoh untuk bisa mendapatkan knockdown, tapi knockdown didapatkan oleh seorang laser connect ke arah tim Geekfam Malaysia. Geekfam Malaysia terkat rotasi mereka 1 player di sana, tapi Saint OP juga akan coba membackup. Dan kita melihat kali ini Mela ketahuan posisinya, spray kembali ke arah bawah. 3 pemain dari tim Secret akan coba ditahan oleh 1 pemain saja dari Infinity yaitu Mela. Dan kita melihat juga Nuzi melemparkan kembali granat demi granat, tapi belum berhasil tadi. Ada sebuah granat selanjutnya, ini dia granat kesekian kali yang meledak di atas pemain-pemain dari tim Secret. Yes, hanya menjadi sebuah kembang api, belum mampu bisa meledakkan posisi daripada tim Secret. Sementara itu dari arah bagian lainnya tim Axis juga akan semakin melebarkan sayapnya, ngeflank ke arah bagian kanan dan akan coba mengunci, bahkan lemparan granat juga dimaksimalkan oleh tim Geekfam. Tapi untungnya masih belum bisa mengenai player daripada tim EVOS Reborn. Ya, kita melihat EVOS Reborn berdekatan sekali bersama dengan pemain-pemain Geekfam Malaysia yang sudah masuk ke dalam circle selanjutnya juga. EVOS pun sama, saat ini harus segera bergerak lebih dekat lagi menuju ke dalam circle-nya. Dari sisi lain, Axis Red One, 1 pemain mereka sudah masuk ke dalam circle, bahkan Mela juga tersungkur ke arah tanah karena Blue Zone sudah mulai ikut campur dari fight yang terjadi. Axis Red One masih terus berjibaku dia untuk kembali melakukan tembakan demi tembakan melawan tim Secret Malaysia. Derby Malaysia yang kembali terjadi di match kedua kali ini. Yes, betul, dan nampaknya dari arah seorang Foki lagi berusaha untuk melontarkan granat yang ke arah bagian depan dan connect tim Secret. Semuanya dipulangkan ke arah lobby oleh tim Axis, dan top 3 ada EVOS yang masih kokoh dengan 4 player mereka, Sanskoy dan Microboy connect mendapatkan 1 knockdown tadi ke arah seorang QB. Ini adalah momen yang harus dimanfaatkan oleh EVOS Reborn. Masih lengkap 4 pemainnya dan juga mereka masuk ke dalam circle selanjutnya. Tidak terlalu jauh PR mereka untuk masuk dalam circle. Bahkan momentum juga didapatkan karena QB tadi tersungkur ke arah tanah dan bisa di-confirm eliminationnya dari pemain-pemain EVOS Reborn. Dari sisi lain juga Exit Red Ones secara tidak sadar kali ini membantu perjalanan EVOS Reborn untuk mendapatkan knock demi knock ke arah pemain-pemain dari Geekfam Malaysia. Yes, betul. Geek juga nampaknya terbackstep posisinya dengan kehadiran tim Axis, dan ini menjadi kabar baik tentunya, di mana dari arah tim Geek juga menyisakan last man standing yaitu dari arah seorang Dembrut. Masih berusaha untuk proning dilakukan, tapi hati Lizard bisa jadi menerima beberapa suppressing attack yang diberikan oleh Dembrut, dan semakin dekat lagi, semakin berjajar, dan lihat kepala di seorang Lizard terpick dari arah Dembrut dan double bangkit dan knockdown didapatkan oleh seorang Dembrut. Oh no, Lizard sedikit lengah dan dipulangkan ke arah bagian lobby, Sanskoy. Setidaknya info sudah didapatkan oleh pemain-pemain EVOS Reborn bahwa Geekfam
masih meninggalkan satu pemain yang berbahaya yaitu Demrut yang bisa saja memporak-porandakan pertahanan dari lawan-lawannya. Tapi tidak hanya EVOS, karena Axis Red One sekali ini lebih diuntungkan dengan jumlah player mereka yang masih lengkap. Sementara EVOS tersisa 3 pemain saja. Demrut, satu pemain terakhir dari Geekfam Malaysia, tidak banyak yang bisa dia lakukan, hanya melakukan proning saja menunggu pemain-pemain dari lawan-lawannya datang ke arah dirinya. Yes, betul. Smoke juga nampaknya udah mulai di set up. Bahkan ada lemparan molotov juga dari arah seorang Demrut berusaha untuk menyentuh posisi daripada tim EVOS. Dan Microboy juga nampaknya masih bisa menghindar. Dan Axis juga lihat memblok visionnya ke arah tim EVOS agar nanti pergerakan mereka tidak terdeteksi sama sekali. Dan nampaknya Demrut juga masih lebih berhati-hati lagi mengingat lihat dari arah EVOS masih ada 3 player dan juga dari arah Axis masih ada 4 player mereka. Tapi circle-nya saat ini masih masuk ke dalam pemain-pemain dari EVOS Reborn. Justru Axis Red Ones yang harus bergerak sedikit demi sedikit untuk masuk ke dalam circle-nya dan sudah ditunggu oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn. Yes, betul banget. Dan lihat ini benar-benar sulit banget untuk mereka bisa nge-pick posisi satu sama lain. Adanya smoke, adanya container, adanya broken wall juga. Dan bahkan lihat dari arah Demrut juga masih berhati-hati dan masih berusaha bahkan untuk bisa membackstep posisi daripada tim EVOS. KF kalau misalkan ngepick tipis itu bisa banget ketahuan. Bahkan Microboy lihat berada di bagian celah sempit di bagian fortingan mobilnya. Tapi lihat permainan dari EVOS sangat cerdas sekali. Red Face dikirim untuk ngejagain pemain-pemain dari Axis. Lalu Microboy dijagain untuk menjaga pergerakan dari Demrut. Dan KF bisa saja membantu Red Face, bisa saja membantu seorang Microboy. Yes, betul banget. Bahkan nampaknya dari arah Red Face ono posisi terpick off dari arah angle seorang Voki dan langsung dibelakang ke arah lobby. Dan EVOS menyisakan 2 player terakhir mereka, Sanskoy. Kita melihat kali ini sebuah tembakan proning shoot yang dilakukan oleh seorang KF. Namun KF kali ini ternyata tersungkur ke arah tanah karena ada balasan yang dilakukan oleh seorang Faris. Sangat-sangat kuat pemain-pemain dari Axis Red Ones karena memang diuntungkan dari kuantitas playernya. Yes, betul. Dan bahkan lihat dari arah Axis benar-benar diunggulkan sangat-sangat dengan kuantitas player mereka di mana masih menyisakan 4 player dan akan langsung nge-push ke arah bagian Microboy. Masih bersabar, tidak terprediksi bahkan bangkit. Microboy akan langsung di-pick oleh 2 player sekaligus dari arah tim Axis dan bahkan Demrut. Last man standingnya masih berusaha untuk memberikan effort lebih lagi dan terpick off ke arah bagian kanan. Dan itu winner dari Chicken Dinner berhasil didapatkan oleh tim Axis. Axis Red Ones memanfaatkan momentum. Axis Red Ones memanfaatkan timing yang sangat-sangat tepat saat mereka maju. Pemain-pemain dari EVOS Reborn ter-takedown satu persatu karena memang backup dari pemain-pemain Axis Red Ones yang jumlahnya masih lengkap.